دمت فيه لله تعالى نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jamaah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita sampai di halaman berapa ya? 28 ya? 28 berarti makalah yang ke-30, nasihat yang ke-30 di tengah-tengah itu ya. 13 baris dari atas ya, 28. Nama bah? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Wal maqalatu ats-tsalathun. Ini nasihat yang ke-30 atau maqalah yang ke-30 bersumber dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Ya, an Ali radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Imam Ali, semoga Allah ridha kepadanya, beliau berkata, arba'atu asya'a qaliluha katsirun. Atau beliau ada 4 perkara ya. Ini sedikit saja katsirun. Sampai sudah terasa berat gitu. Jadi kita dikasih sedikit oleh Allah, tapi terasanya buat kita tuh banyak, berat ya. Apa saja ya, dikasih malu sedikit tapi terasa buat kita rasa berat banget. Fa yata'adzan nasu bidzalikal qalil. Nah, manusia terasa tersakiti dengan yang sedikit ini. Pertama al-waj'u ay al-alamu. Nah, dikasih rasa lapar ya, dikasih rasa sakit walaupun sedikit tetap terasa apa ya. Apa misalnya ujung kakinya kena apa, kena pakula dikit banget ya, tetap terasa banget. Nah, itu kolil tapi kita rasakan tuh rasa besar gitu ya. Baik. Yang kedua wal faqri ai faqida ma yahtaju ilai, kemiskinan ya, itu yang menjalankan terasa berat hidup itu ya. Yang beli ini nggak bisa, pengen itu nggak bisa ya. Yang ketiga wan naru, api neraka dikasih sedikit aja, sesedutan api, wah rasanya luar biasa ya. Kemudian wal adawatu, permusuhan ya. Permusuhan Pak, walaupun kecil ya, kita silang sama saudara, sama kerabat, sama tetangga tuh kayaknya agak enak ya. Hidup dengan permusuhan kagak enak. Pengennya kita damai. Makanya orang muslim, kenapa namanya muslim? Man
Katanya orang yang tetangganya, saudaranya merasa aman dari gangguan lisannya, dari kejahatan lisannya, aman dari keisengan tangannya, kejahatan tangannya. Itu orang muslim tuh, ya. Kita harus memberikan kedamaian, memberikan rahmat kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Kita satu komplek ya, sesama tetangga kita harus berikan kedamaian, ketenangan, ya. Nah, ada sedikit aja ada permusuhan. Ini masjid nih Pak, pengurus. Kalau masing-masing aja ada perbedaan pendapat yang akhirnya membuat iri dengki, ya. Padahal yang selisih A sama B itu bisa berpengaruh ke pengurus yang lainnya, ya. Ya, ini katanya ada 4 perkara. Kelihatannya mah kecil gitu, tapi terasa berat, terasa besar aja. Itu ya. Ai qasdul idrari al-mutamakkin fil qalbi. Artinya itu terasa berat dirasakan di hati itu. Ya, bapak-bapak walaupun enggak sakit, tapi yang sakit istrinya. Kan tetap aja itu. Kita di kantor kepikiran istri. Ya. Anak kita sakit, ibu-ibu, bapak-bapak masuk kamarnya, anak kita tidur di kamar samping, kita bawa. Hati kita berat mikirin, ya. Nah, 4 hal ini kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ra'sul aqli ba'dal imani billahi ta'ala at-tawaddudu ilan nasi." Puncaknya akal, ya, bisa juga akal yang sempurna itu. Ba'dal iman, setelah iman kepada Allah Ta'ala adalah at-tawaddudu ilan nas, ada rasa kasih sayang sesama manusia. Ya, walaupun sudah beriman kepada Allah, tapi di hatinya ada ghadab aja, marah, benci. Emang kata Nabi, innamal mu'minu khuliqa, katanya muftannan. Sesungguhnya orang mukmin itu hidup penuh dengan ujian-ujian. Ujian yang pertama datang bukan dari siapa-siapa, datang dari sesama kita umat Islam. Katanya al-muslim yahsuduhu. Ada orang muslim yang hasad aja, iri aja, dengki aja. Yang ketiga datang dari orang-orang yang munafik. Orang munafik yubghiduhu, selalu benci aja sama kita. Ketiga datang dari orang kafir. Orang kafir yuqatiluhu, selalu memerangi kita, musuhi kita, sampai kita ikut agama mereka. Yang keempat setan. Setan yudilluhu, selalu menyesatkan kita, bisikin kita yang kagak-kagak, itu setan kerjaannya. Rasulullah bersabda, inna syaitana wada'a hakmahu ay anfaq ala qalbi ibni adam. Setan itu dia katakanlah dekatin kepalanya itu di hati manusia. Idza dzakarallaha al-'azima, ketika kita manusia ingat Allah, itu setan mundur. Ta'akhkhara wa yakhtabi, bersembunyi dia. Tapi ketika kita lalai, kita lupa sama Allah, ya, apa yang terjadi? Alqama ala qalbihi, setan langsung menguasai hati kita tuh, ya, karena kita lalai. Kemudian fawaswasa, setan ngasih bisikan-bisikan. Nah, kalau yang bisikin malaikat bagus itu, kebaikan, ilham. Tapi yang bisikin setan, nah, kan setan musuh kita yang nyata. Udah janji sama Allah, ya Allah, ya demi kebesaranmu saya akan ganggu selalu, ya, anak-anak Adam dan seluruh keturunannya agar mereka bersamaku di dalam neraka, ya. Kata Allah, silakan, ya, kamu
goda mereka. Illa man rahimah rabbuh. Jadi orang-orang yang selalu dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah, selalu dijaga nurnya, cahayanya, ya, itu akan selamat dari gangguan-gangguan syaitan, ya. Maka Nabi sering-sering ngajarin kita, sering-sering baca itu, baca kulhu, falak, nas, ya, agar kita terhindar, terjaga dari godaan-godaan syaitan. Baik. Jadi akal yang sehat, akal yang sempurna setelah beriman kepada Allah adalah at-tawaddudu. Ada rasa kasih sayang, berbuat baiklah kepada manusia. Wa qala Sayyiduna Sulaiman alaihi salam libnihi, ya. Nabi Sulaiman pernah berkata kepada putranya. Apa katanya? La tastaksir ayyakuna laka alfu sadiqin, katanya. Jangan engkau merasa banyak memiliki teman, gitu. Jangan engkau merasa banyak memiliki 1000 teman, alfu 1000, sodikin teman. Ya, bapak-bapak pergaulan luas. Oh, tetangga sini kenal, sini kenal, ini kenal. Katanya, la tastaksir. Jangan merasa banyak, ya. Ayyakuna laka alfu, ya. Jangan merasa banyak memiliki 1000 teman. Fal alfu qalilun, katanya. Karena 1000 itu sedikit. Wala tastakil ayyakuna laka aduwwun wahidun. Juga jangan Anda meremehkan memiliki hanya satu musuh. Fal wahidu katsirun. Atau musuh itu juga banyak. Kemana-mana ketemu dia lagi, ketemu dia lagi, ketemu dia lagi. Pusing kepala kita udah. Ya. Wal maqalatu al-hadiyata wa thalathun. Nasihat yang ke-31. An Hatim al-Asammi rahimahullah, dari Imam Hatim, semoga Allah sayang kepadanya. Annahu qala, beliau berkata, arba'atu asya'a la ya'rifu qadruha illa arba'atan, katanya. Ya. Ada 4 perkara yang qadruha, yang nilainya itu la yu'rafu, tidak bisa diketahui, illa arba'atan, kecuali dengan 4 hal yang lainnya. Ya. Apa saja tuh? Ada 4 hal yang nilainya kita nggak bisa ketahui kecuali dengan 4 hal yang lain. Minal ajnas, dari jenis yang fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Ya, sesungguhnya sesuatu itu akan diketahui dengan lawannya. Sehat, ya lawannya sakit, sakit, sehat. Ketika dikasih sakit, ya Allah, enak banget ya sehat ya. Makan enak, tidur enak, ibadah enak, gitu. Ya. Pertama, asyababu la yu'rafu qadruhu illa asyuyukh. Nah, ya, masa muda ya tidak diketahui itu nilainya kecuali setelah kita merasakan udah jadi orang tua, ya, ai ahlul haram, orang-orang yang sudah lansia. Saya berasa tuh ya, saya di umur di bawah 50 tuh perasaan masih sehat bang, segar. Kalau bawa jamaah umroh, kita bawa sebulan 3 rombongan, itu kita kuat naik Jabal Nur, bukan Jabal Rahmah, Jabal Nur, tempat turunnya wahyu. Antar naik, ya, umroh 3 kali, antar ke Jeddah, bawa lagi, ya kan, kita nggak pulang, tunggu di Jeddah, itu rombongan kedua, Madinah dulu 3 hari, di Mekah, terus 3 kali umroh, program nyium Ka'bah, terus naik lagi ke Jabal Nur, terus begitu, itu insyaAllah kuat itu. Udah mulai dekat 50 terasa mulai. Ya, kayaknya dengkul kayak udah ada gegetan dikit gitu. Ya. Itu benar.
Jadi masa muda ya tidak dikenal nilainya, tidak diketahui nilainya kecuali setelah datang masa tua. Itu ya. Karena Nabi dari Islam bilang apa? Pergunakanlah masa limamu sebelum datang masa limamu. Masa muda, nah, gunakan yang sebaik-baiknya. Ya. Untuk hal yang baik-baik sebelum datang masa tua. Yang kedua, ya. Wal afiyatu ay difa'ul makruh. Nah, ya. Lokasi apa? Nikmat sehat. Nah, ya. La yu'rafu qadruha, tidak diketahui nilainya, ya, illa ahlul bala, kecuali oleh orang-orang yang sakit. Ya, pasti dikasih sakit gigi aja, ya Allah enak banget kemarin ya. Kita sehat, gigit jengkol enak, daging enak, sayuran enak, apa aja enak. Nah, ya. Setelah dikasih sakit gigi baru terasa. Nah, itu ya. Qala Al-Ghazali badalu hadhil jumlah. Imam Ghazali berkata, ya pengganti daripada ungkapan-ungkapan ini, wala yu'rafu qadrul ghina illa ahlul faqr. Ya. Nilai kaya itu, nilai kekayaan itu tidak bisa diketahui kecuali oleh ahlul faqr, al-faqr, orang yang miskin, ya. Ketika bapak-bapak lagi jaya-jayanya kan Pak, wah apa aja bisa. Terus saya ada ibu apa namanya, paman juga ya. Itu orang sukses katakanlah, direktur BNI. Katakan cerita sama saya dulu masa-masa lagi itu, tanda tangannya apa nyawa kemana aja nembus. Udah pensiun, udah kagak ada lagi yang ini susah, ya. Baik. Kemudian wasihhatu la yu'rafu qadruha ilal marda, ya. Kesehatan tidak ada yang mengetahui nilai kesehatan itu ilal marda, kecuali orang yang sakit. Ini kata marda adalah jam'u maridin. Kata mufradnya tunggalnya marid, orang yang sakit. Dua maridon, maridon ini jamannya marda, orang-orang yang illa ahlus saqam, kecuali orang-orang yang ahli sakit. Wal hayatu la yu'rafu qadruha ilal mauta. Berikutnya, kehidupan, ya, nilai kehidupan itu tidak bisa diketahui illal mauta, kecuali oleh orang-orang yang setelah wafat. Qala syair Abu Nawas atau Abu Nuwas bidhammin nun. Nun ini dikasih dhamma, Nuwas berarti bacanya. Bil wawi, dan wawunya juga. Ismuhu Al-Hasan bin Hani. Jadi jamaah suka itu cerita ya. Cerita tentang Abu Nawas. Orang Jawa bahasa Arab Abu Nuwas. Nama asalnya adalah Hasan bin Hani. Wa sababu talqibihi bi Abi Nuwas annahu kana lahu du'abatan. Katanya tanusan. Salah satu sebab dia dikasih gelar Abu Nawas adalah itu dia punya dua kepang rambut dia, ya, yang tergelai di bagian bahunya kiri kanan. Ai tataharrakan ala atiqihi, dan dia suka bergerak-gerak di belakang pundaknya. Itu salah satu dia dikasih laqab, ya, Nuwas, Abu Nuwas. Min bahril tawil, ya, dari bahar tawil. Dzunubi in fakarta fihi katsirah. Ya, ini syairnya. Dosa-dosaku jika aku pikirkan, ya, fiha, di dalam dosa-dosa katsirah, ya, sangatlah banyak. Ya, jika aku memikirkan dosa-dosaku, sangatlah banyak dosa-dosaku itu. Wa rahmatu rabbi min dzunubi awsa'u. Namun katanya rahmat Tuhanku
itu jauh lebih luas daripada dosa-dosaku. Tadi saya pengajian pagi di Masjid Pengiran Jakarta, ada yang nanya tuh, Pak Kiai, gimana biar kita terbebas dari dosa itu ya? Artinya bagaimana kalau dosa kita udah banyak? Ada harapan ampunan enggak? Ada, saya bilang ya. Ini nih, dzunubi in fakartu fiha katsirah. Dosa-dosaku seandainya aku pikir-pikir banyak banget. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa hati, dosa pikiran. Belum lagi dosa ninggalin sholat, dosa sama orang tua melawan. Ya, banyak dah dosa kita. Ya. Tapi apa? Wa rahmatu rabbi min dzunubi awsa'u. Ya, rahmat Tuhanku itu jauh lebih besar daripada dosa-dosaku, ya. Wa ma tam'i fi salihin in amiltuhu, katanya. Aku tidak berharap ya pada amal solehku, ya, in amiltuhu, yang aku pernah lakukan. Ya, ini bahasa-bahasa tawadu jamaah. Aku enggak berharap kepada amal soleh, perbuatan baik yang pernah aku lakukan. Walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Tetapi aku lebih berharap daripada rahmat Allah. Ya, memang kita enggak boleh mengaku, ya Allah, saya udah sholat subuh, zuhur juga, asar juga, emang kewajiban. Ya. Sama Allah jangan ngitung-ngitung. Allah, saya sudah bangun malam, ya terkadang bangun malam kita mungkin kalau dilihat misal nilainya 100%, kok cuman 50% gitu. Ada enggak khusyuknya, enggak hudurnya, belum lagi melakukan amal soleh ada rasa riyanya, ya enggak sempurna. Makanya ya kita mengharapkan apa? Rahmatnya Allah. Huwallahu maulaya alladhi huwa khaliqi. Dialah Allah maulaya, Tuhan saya. Ya, alladhi huwa khaliqi, dialah yang menciptakanku. Wa inni lahu 'abdun aqarru wa akhdau, dan saya ini bagi Allah adalah hamba. Ya, tingkatan yang paling tinggi adalah abdun. Ketika Nabi Allah, ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih pilihan oleh Allah, Muhammad, kamu mau jadi hamba, ya, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi nabi dan hamba, apa mau jadi nabi tapi raja? Ya. Karena Nabi Sulaiman kan nabi raja. Tapi malaikat Jibril kasih isyarah, petunjuk. Pilih itu aja tuh. Ya, pilih jadi nabi dan jadi hamba. Ya. Hambalah tingkatan yang paling tinggi untuk kita usul kepada Allah, dekat kepada Allah, ya. Maka Isra Mi'raj menggunakan lafaz abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bin nabiyhi, bukan. Ya, kita juga gitu. Walaupun kita Allah kasih nih, ya Allah kasih rahmat, kemuliaan, kita punya jadi direktur di sini jadi ini, banyaklah pangkat kita. Tapi ketika datang kepada Allah, ingat, lepas itu semuanya. Ya, kita adalah abdun, hambanya Allah, biar total. Ya, agar kagak ada ria, kagak ada kesombongan di dalam hati kita. Abdun, ya Allah, saya hamba-Mu ya Allah yang lemah, hanya bergantung berharap hanya kepadamu saja ya Allah, gitu ya.
Wa inni lahu 'abdun, sesungguhnya aku adalah bagi Allah hamba. Aqarru, ini aku selalu mengaku diriku banyak kekurangannya, banyak kelemahannya gitu. Wa akhda'u, dan aku selalu tunduk kepadamu ya Allah, tunduk atas perintah-perintahmu ya Allah. Fa in yaku ghufranu fadzalika rahmah. Jika ampunan diberikan kepadaku, maka itulah rahmat dari Allah. Ya. Jadi jamaah, kalau kita renungi tentang rahmat itu luar biasa. Ya, kalau jamaah, ya mohon maaf, Allah kasih punya suami yang baik, istri yang baik, itu rahmat Allah. Kasih rumah, rahmat Allah. Ya, semuanya yang kita miliki adalah bentuk kasih sayang Allah. Jangan pernah mengaku gara-gara saya itu belajarnya rajin, bukan. Saya itu ibadahnya rajin, bukan. Ya, semua karena kebaikan Allah. Pengakuan bi ihsani, dan kebaikan Allah, wa afdalihi, karena kebaikan Allah, wa bi rahmati, karena rahmat Allah. Gitu ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda atau berkata, man arada alla yuqifahu Allahu ala qabihi a'malihi. Ya. Man arada, barang siapa yang ingin, anla adalahnya, ya. Barang siapa yang ingin, ya, Allah tidak memperlihatkan, ya, ala qabihi a'malihi, atas buruknya amal-amalnya, ya, amal-amal yang jeleknya, ya. Wala yansyura lahu diwanan, dan barang siapa yang tidak ingin Allah membuka kepadanya apa? Catatan-catatan amalnya yang jelek-jelek. Falyad'u bihadzal du'a, maka hendaknya berdoalah dengan doa ini, fi duburi kulli salatin, di setiap selesai salat. Nah, ini boleh diamalin jamaah sekalian, ya, doa setelah salat. Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan min amali, daripada aku merasa beramal, ya, daripada amalku. Wa inna rahmataka awsa'u min dhunubi min dhanbi, sesungguhnya rahmatmu, kasih sayangmu jauh lebih luas daripada dosaku. Allahumma in lam akun ahlan an ablugha rahmatak. Ya, ini indah uslubnya. Allahumma in lam akun ahlan, ya Allah, jika aku bukan orang yang ahlan, jika aku bukan orang yang pantas, ya, an ablugha, mencapai, mendapatkan rahmatmu. Ini bahasa tawadu, ya Allah, jika seandainya aku belum pantas mendapatkan rahmatmu, kasih sayangmu, kebaikanmu, farahmatuka ahlun an tablughani. Nah, tapi rahmatmu itu ya Allah lebih pantas, ya, sampai kepadaku. Li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin, karena sesungguhnya rahmatmu itu meliputi segala sesuatu, atau meliputi semuanya. Wahai Allah yang Maha Penyayang. Ya, hafalin ya. Ikutin doanya ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min amali, wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Allahumma in lam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at
kulla syai'in ya arhamar rahimin. Ini dicatat, dia malam ulang-ulang itu pasti akan menangis Bapak Ibu. Ya, membuat kita raqqa qulub, hati kita biar lembut. Ya, selalu mengharap rahmat Allah. Jangan mengharap iktimat amal kita, ya Allah saya sudah haji, sudah umroh, bacaan semua. Nanti sama malaikat atau kamu haji tapi banyak riaknya, nah, gimana? Kamu ini banyak ininya. Ya, jadi selalu kita minta rahmat Allah, kewajibannya kita jalan dengan baik, ya, berhusnuzan kepada Allah. Wal maqala atsaniyata wa thalathun, maqala yang ke-32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ayjaa yaumul qiyamah. Nah, ya, ini cerita tentang ya, kondisi di hari kiamat. Apabila datang hari kiamat, yudaul mizanu, maka akan diletakkanlah timbangan, ya. Fayu'ta bi ahli sholati, kemudian didatangkanlah para orang-orang yang ahli sholat, ya, ditimbang semuanya. Fayufauna ujurahum, lalu mereka diberikan pahala para mereka. Ai yu'tuna ujurahum kamilatan, ya, mereka diberikan pahala-pahalanya secara sempurna. Ya. Taib. Bil mizan, dengan mizan, artinya tadi ya didatangkan ahli sholat dengan mizan atau ditimbang, lalu mereka diberikan pahala-pahalanya. Tsumma yu'ta bi ahli shaum, kemudian lagi ya dipanggil nih ahli-ahli puasa. Wa fi nuskhin bi ahli haji, di teks yang lain ada keterangannya dipanggil para orang-orang yang haji, ya, di bil mizan, di timbangannya. Fa yufauna ujurahum, lalu mereka dikasih pahala-pahalanya, ya. Tsumma yu'ta bi ahli bala, kemudian didatangkan juga ya orang-orang yang mendapatkan ujian-ujian selama di dunia ini. La yunsabu lahum mizan, tapi timbangannya kagak disodorkan kepada mereka, ya. Tempat timbangan lu kagak, ya. Wala yunsuru lahum diwan, juga tidak dibukakan untuk mereka catatan-catatan amalnya, ya. Ai jaridatul hisab, catatan amal. Fa yufauna ujurahum bighairi hisab, maka mereka akan diberikan pahala-pahala mereka tanpa dihisab. Ai adadun mahsur, ya, tanpa ada batasan, ya. Itulah kelebihan Pak orang yang dikasih ujian, ya. Itu. Hatta yatamanna ahlul afiyah, sehingga orang-orang yang dulu di dunianya sehat pada berharap, lau kanu bi manzilatihim, seandainya dulu kami di dunia seperti mereka, ya, dapat ujian-ujian katanya, min kathrati thawabillahi ta'ala alaihim, ya, karena banyaknya pahala Allah Ta'ala atas mereka. Jadi Bapak Ibu ketika dapat ujian gembira, ya, itu banyak bonus-bonusnya dari Allah, ya. Jika sabar, ridho, taslim, nah itu, ya, dapat keberkahan. Wal maqalatu ats-tsalisata wa thalathun, nasihat yang ke-33 an ba'dil hukama, dari sebagian hukama. Yastaqbilu ibnu Adam nahabat, ya, bidhammin nun, berarti nuhabat bacanya, wa hiya allati tughlibuhu. Ibnu Adam, ya, artinya manusia, yastaqbilu, akan menghadapi arba'a nubahat, 4 rampasan, ya. Artinya nanti akan dirampas dari diri kita itu. Ada 4 perkara. Yunhabu ayyukhadhu bil qahri, akan diambil secara paksa itu, ya. Siapa yang ngambil nih? Malakul mauti ruhahu, malaikat maut akan mengambil ruh kita dengan paksa. Itu pertama. Yang kedua, wayuntahabu
al-wuratsatu bi fatahati jam'i wurath. Nah ini warisun, baca warisun, jamnya warathah, ya. Akan dirampas tuh ahli waris apanya? Malahu, hartanya, ba'da mautihi, setelah kematiannya. Ya, kan bapak-bapak setelah meninggal langsung hartanya diambil, pindah ke ahli warisnya. Baik. Kemudian wa yuntahabu ad-dudu jismahu. Nah, ya, dud, apa dud? Belatung, ya. Cacing-cacing tanah itu akan merampas jismahu, jisim kita. Dan kuburan kita nanti fil kubri, kuburan, habis tubuh kita tuh digorogotin. Wa yuntahabul khusama'u bidhammin, khu bacanya, fa futiha, bisa juga difathahkan. Jam'u khasimin, khasimin, ya, khasiman, khasimin, jamanya khusama, ya. Artinya orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu nanti akan dirampas tuh. Wa hum man lahum al-haqqu 'ala man zalamahum. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak atas orang yang menzalimi mereka. Bi akhdhi amwalihim, baik dengan diambil hartanya, au bi ightiyabihim, atau digunjing, au bi darbihim, atau suka dipukulin, masalan contohnya, au ghairi dzalik, atau perbuatan-perbuatan zalim lainnya, amalahu, amalnya, in kana lahu amalun salih. Jadi jamaah, kalau kita suka zalim kepada orang lain, nanti di hari kiamat itu amal-amal kita diambil lalu dipindah gitu. Kalau kita punya amal. Nah, sebaliknya kalau kita nggak punya amal, udah, ya, diapain be? Digosongin terus, disiksa terus, ya. Tanya. Wa illa, kalau dia nggak punya amal saleh, hamila alaihi dan bahum, dia akan dikasih beban akan dosa-dosanya, dan dosa-dosa mereka. Wal maqalat ar-rabi'ah wa thalathun, nasihat yang ke-34, an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, man istaghala bisyahawati fala budda minan nisa. Barang siapa disibukkan, ya, dengan apa? Dengan mengikuti ajakan-ajakan syahwat aja, fala budda lahu minan nisa, maka pasti dia akan jatuh, tersungkur, katakanlah, dengan sebab perempuan. Ya, akan tergoda dia sama perempuan. Ai min tanawul nisa, dari fitnah-fitnah perempuan. Wa man istaghala bi jambil mal, barang siapa yang disibukkan dengan mengumpulkan harta, fala budda lahu minal haram, pasti dia akan jatuh kepada harta-harta yang haram. Ai minal wuqu'i fil harami, jatuh pada harta yang haram. Wa man istaghala bimana fil muslimin, barang siapa yang sibuk dengan kemaslahatan, ya, artinya sering bergaul, berbuat baik dengan orang-orang muslim, fala budda lahu minal mudarat, maka dia harus punya apa? Rasa tenggang rasa. Kalau kita berhubungan dengan orang banyak, Pak, enggak semuanya harus ngikutin apa kata hati kita. Kadang itu kita harus banyak mengalah juga dengan kondisi umat, berbeda gitu. Itu namanya mudarat, ya, kita hadapi dengan rasa kelembutan hati kita gitu. Enggak bisa terlalu kaku-kaku. Pokoknya kalau kata saya begini-begini, enggak bisa. Ya, ai min mulatafatihim bil qali wal fi'l. Artinya kita bisa bersikap lembut dengan perkataan dan perbuatan. Wa man istaqala bil ibadati fala budda lahu min al ilm. Barang siapa yang disibukkan dengan ibadah, maka wajib baginya punya ilmu. Ya, id la tasihu al ibadatu illa bil ilmi bi kaifiyatiha. Karena ibadah tidak akan sah kecuali dengan ilmu cara, ya, pelaksanaannya. Nggak ada istilahnya apa?
ibadah amal tanpa ilmu apa? Mardudatun la tuqbal. Ya, ditolak, kagak diterima. Wal maqalatu al khamisata wa thalathun. Maqalah nasihat yang ke-35 an Ali radhiyallahu anhu wa karama wajha. Inna ashabal a'mali arba'u khisalin. Sesungguhnya amal-amal yang paling sulit, yang paling berat itu ada 4 macam. Betul enggak ya? Al-afu indal ghadabi, memaafkan ketika lagi marah. Bapak-bapak marah banget, kesel banget, tapi ngasih maaf itu berat enggak? Berat itu. Azan ya. Udah apa gimana? Mana Pak Zaini? Udah ya? Udah azan ya? Oke ya, jamaah, semoga bermanfaat. Kita selalu dalam bimbingan Allah, kasih sayang Allah, berkah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma akrimna bis-sihhati wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha. Akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kulla ma sami'na wa qara'na minal Qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman, fahman nabiyyin, fahmal mursalin, wa fahmal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, la taqnatu min rahmatillah.